Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Iwan SPD, mahasiswa profesi dalam jabatan tahun 2013. Nomor UKG saya 201800151639. LPTK Universitas Negeri Malang, bidang studi Bahasa Indonesia, angkatan ketiga. Dan hari ini saya akan mengambil video pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam video pembelajaran bisa berguna dan bisa dimanfaatkan untuk orang banyak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunya, siap, gerak. Ada Pak Guru, buat gerak. Tiga gerak. Baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang dipimpin oleh Syahradewa. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Masing-masing buat gerak. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan untuk materi diskusi sesuai dengan materi yang ada minggu lalu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk hari ini pertemuan kedua ya, untuk materi diskusi. Jadi kita lanjut karena kemarin sudah ada penilaian. Jadi untuk hari ini pertemuan keduanya dengan materi diskusi sama, tetapi kita akan mendiskusikan
terdiri masing-masing kelompok yang sudah dibagikan kemarin. Jadi sebelum itu saya absen dulu. Al-Joshua, Hasan, Abdulwansyah, Aidil, Aidil Abrar, Edi Putri, Alfian, Alfa, Al-Rugi, Abu Raul, Asmita, Al-Buya Sabrani, Cahaya Puspa, Desti, Ustaz Perdana, Kaila, Muhammad, Alex, Askar, Eril, Moderator Bisa, Nur Hidayah Amrian, Rizky Langit, Rizwan, Sismawati, Sri Wahyuni, Sri Natasha, Siti Nuralmina, Suci Ramadhani, Pradewa, Ardianto, Oke, sama dengan yang minggu lalu kemarin pertemuan kemarin kita lanjut di pertemuan yang kedua masalah diskusi ya. Jadi tujuannya sama dengan kemarin juga. Tujuan pembelajaran pada diskusi itu yang pertama adalah bagaimana caranya kita mengolah ataupun berpikir secara kritis. Yang kedua ada yang namanya juga kebersamaan. Terus yang ketiga bagaimana caranya kita berani mengungkapkan argumen ataupun pendapat masing-masing. Itu tujuan dari pembelajaran diskusi. Kenapa kita harus diskusi? Supaya kita bisa tahu permasalahan dari tiap orang. Ya, makanya saya menganggap permasalahan hari ini adalah yaitu tata tertib sekolah kita. Ya, jadi hari ini tetap sama. Kita akan bagi kelompok, jadi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi kalau bisa bentuk kelompok sama dengan yang kemarin di pertemuan yang pertama, membahas tentang materi yang sudah dibagikan kemarin. Silakan. Mulai. Jadi sekarang silahkan diskusikan materi yang sudah dibagikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi kita akan berikan waktu sekitar 10 menit untuk mendiskusikan. Kalau memang sudah ada yang bisa ditanggapi, nanti ditanggapi tiap kelompok sebentar. Ya. Oke, silahkan diskusikan materinya.
secara kritis dalam materi. Jadi saya berharap kelompok yang akan tampil itu bisa tampil secara maksimal, membawakan materinya ya sesuai dengan judul apa yang kalian bawa. Jadi silakan untuk berdiskusi secara informal. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi diskusi. Yang materi diskusi yang akan kami bawakan yaitu tentang materi pembulian. Sebagai moderator, yaitu saya sendiri Andi Alwiswa Nur Emsyah, pembawa materi yaitu Syahradewa, Isatul Jannah, dan Sri Natasha, dan pembantu pembawa materi yaitu Rizwan Edwin Hamra dan Rai Adriansyah. Baik, bisa dimulai Syahradewa. 1. Pengertian bullying. Bullying adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang yang dilakukan oleh satu kelompok pada satu individu tertentu. Bullying biasanya ditujukan untuk individu yang dinilai lebih lemah atau berbeda di antara kebanyakan individu lainnya. Bullying dapat berupa verbal dan non-verbal. Bullying verbal biasanya berupa cacian dan umpatan kebencian. Bullying non-verbal biasanya berupa kekerasan fisik. Bullying dilakukan dengan dasar kesenangan semata. Dengan kata lain, bullying dapat menjadi kebiasaan yang buruk bagi banyak orang. Nah, untuk menjauhkan diri kalian dari keinginan untuk melakukan bullying, alangkah baiknya kalian mengetahui bentuk dan dampak dari bullying. Berikut bentuk bullying. 1. Pelecehan verbal. Bentuk bullying pertama adalah pelecehan verbal. Bullying ini berupa tindakan menghina, mencela, mengancam, atau melecehkan secara verbal korban dengan kata-kata yang merendahkan dan menyakitkan. 2. Pelecehan fisik. Bentuk bullying kedua adalah pelecehan fisik. Bullying ini melakukan tindakan kekerasan fisik seperti pukulan, tendangan, menjebak rambut, dan menganiaya secara fisik korban. 3. Pelecehan sosial. Bentuk bullying ketiga adalah pelecehan sosial. Bullying ini berupa tindakan mengecualikan, mengisolasi, atau menyebarkan gosip dan fitnah tentang korban. Pelaku juga bisa memanfaatkan media sosial atau teknologi untuk menyebarkan pesan negatif tentang korban. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Isatul Jannah. Baik, saya akan melanjutkan paparan materi yang sudah disampaikan oleh Syahradewa. Pada korban melalui ancaman, intimidasi, dan penghinaan. Ini bisa mencakup mengancam untuk melakui korban atau mengancam keselamatan mereka. Berikut dampak bullying. Dampak emosional dan mental. Bullying dapat menyebabkan gangguan emosional dan mental pada korban. Mereka mungkin mengalami kecemasan, depresi, stres, dan kehilangan kepercayaan diri. Bullying juga dapat menyebabkan isolasi sosial, perasaan kesepian, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. 2. Masalah kesehatan mental. Korban bullying memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, gangguan suasana hati, dan gangguan makan, seperanoreksia atau bulimia. Beberapa korban bahkan dapat mengalami pemikiran atau perilaku bunuh diri. 3. Gangguan fisik. Bullying dapat menyebabkan cedera fisik pada korban, baik secara langsung melalui pelecehan fisik atau secara tidak langsung melalui stres kronis. Cedera fisik dapat berkisar dari lebam, memar, hingga luka yang lebih serius. Selain itu, stres yang berkepanjangan dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko penyakit fisik. 4. Performa akademik yang menurun. Korban bullying seringkali mengalami kesulitan dalam fokus, belajar, dan berpartisipasi dalam lingkungan akademik. Hal ini dapat menyebabkan penurunan performa akademik, absensi yang tinggi, dan penurunan minat terhadap pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Sri Natasha. Saya akan melanjutkan paparan materi yang disampaikan kepada rekan saya, yaitu Isatul Jannah. Selanjutnya
gangguan hubungan dan sosial. Bullying dapat merusak hubungan sosial korban. Mereka mungkin kesulitan mempercayai orang lain, mengembangkan persahabatan, atau berinteraksi secara sosial. Hal ini dapat berdampak jangka panjang terhadap kualitas hubungan dan interaksi sosial mereka di masa depan. Adapun ciri-ciri pelaku bullying. Ciri-ciri pelaku bullying adalah memiliki kekuasaan yang lebih tinggi, sehingga pelaku dapat mengatur orang lain yang dianggap lebih rendah. Ciri-ciri lain pelaku bullying antara lain adalah sebagai berikut. 1. Hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial. 2. Menempatkan diri di tempat tertentu, di sekolah atau sekitarnya. Dan yang ketiga, merupakan tokoh populer di sekolah. Gerak-geriknya seringkali dapat ditandai, yaitu sering berjalan di depan, sengaja menabrak, berkata kasar, dan menyepelekan atau melecehkan. Ciri-ciri korban bullying. Ciri-ciri pelaku bullying adalah memiliki kekuasaan yang lebih tinggi, sehingga pelaku dapat mengatur orang lain yang lebih rendah. Secara sosial, korban terlihat lebih memiliki hubungan yang erat dengan orang tua mereka. Secara mental atau perasaan, korban melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang bodoh dan tidak berharga. Kepercayaan diri mereka rendah dan tingkat kecemasan sosial mereka tinggi. Secara fisik, korban adalah orang yang lemah. Korban laki-laki lebih sering mendapat siksaan secara langsung. Misalnya bullying fisik, dibandingkan korban laki-laki, korban perempuan lebih sering mendapatkan siksaan secara tidak langsung, misalnya melalui kata-kata atau bullying verbal. Secara antar perorangan, walaupun korban sangat menginginkan penerimaan secara sosial, mereka jarang sekali untuk memulai kegiatan-kegiatan yang menjurus ke arah sosial. Anak korban bullying kurang diperhatikan oleh pembina karena korban tidak bersikap aktif dalam sebuah aktivitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari sejarah. Penyebab terjadinya bullying antara lain: merasa iri hati, keinginan untuk membalas dendam, sombong, ingin diperhatikan, merasa tertekan dan marah, pengaruh media cetak dan elektronik, pengaruh ekonomi, rasa ingin menjadi penguasa agar terlihat hebat, tidak percaya diri atau merasa lemah, meniru perilaku orang dewasa, kurang pendidikan moral, tidak suka bergaul, perilaku orang yang semena-mena, merasa dikucilkan, keadaan di rumah yang tidak menyenangkan, disuruh orang lain. Cara mencegah bullying. Pencegahan bullying bisa dilakukan dengan membicarakan dengan anak seputar apa yang mereka anggap sebagai perilaku baik dan buruk di sekolah, lingkungan sekitar maupun di media sosial. Pastikan orang tua memiliki komunikasi terbuka dengan anak supaya mereka merasa nyaman memberitahu apapun yang terjadi dalam hidupnya. Lakukan pencegahan bullying secara menyeluruh dan terpadu. Langkah preventif ini bisa mulai dari anak, keluarga, sekolah maupun masyarakat. 1. Pencegahan melalui anak. Ajari anak agar mampu mendeteksi potensi terjadinya bullying sedini mungkin. Dorong mereka agar bisa melawan tindakan perundungan yang menimpanya. Berikut cara bisa ibu lakukan untuk mencegah bullying dalam keluarga. Hindari kelompok yang suka merundung. Ajarkan anak untuk memilih kelompok bermain yang tepat. Kenalkan anak pada orang dewasa yang bisa membantu mereka saat mengalami perundungan, misalnya guru atau pendamping lokasi tertentu. Ajarkan anak untuk mengolah emosi saat mengalami perundungan. Minta anak untuk selalu terbuka dan bercerita mengenai segala bentuk perundungan yang terjadi. 2. Pencegahan dari keluarga. Keluarga bisa melakukan beberapa pencegahan untuk menghindari anak dari perundungan, seperti perkuat pola asuh yang mengajarkan cinta kasih kepada sesama dan menanamkan nilai-nilai keagamaan. Bentuk lingkungan yang penuh kasih sayang dan aman. Bangun rasa percaya diri anak. Pupuk rasa keberaniannya. Tanamkan ketegasan dalam dirinya. Ajarkan etika dan juga rasa empati supaya anak bisa menghargai dan peduli terhadap sesama. Jangan ragu untuk memberikan teguran saat ia melakukan kesalahan. Selalu dampingi anak dan menyerap informasi dari televisi, internet, dan media elektronik lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan saya Turai Ardiansyah. Baik, saya akan melanjutkan paparan materi yang
3. Pencegahan di sekolah. Berikut tindakan preventif bullying yang bisa dilakukan sekolah. Membuat sistem pencegahan berupa pesan kepada murid bahwa sekolah tidak menerima perilaku bullying di sekolah dan membuat kebijakan anti bullying. Bangunan komunikasi efektif antara guru dan murid. Rutin membuka ruang diskusi dan ceramah mengenai perilaku bullying di sekolah. Ciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif. Menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban bullying. Lakukan pertemuan berkala dengan orang tua atau komite sekolah. Mengajarkan anak-anak mengenai dampak negatif dari bullying. Tingkatkan kepercayaan diri anak-anak dengan memberikan dukungan pada anak. Pastikan guru memberikan contoh pada murid dengan menghargai seluruh anggota sekolah. Ingatkan pada murid untuk selalu membantu dan memberikan perlindungan pada korban bullying. Ajak murid untuk banyak melakukan kegiatan positif yang mereka sukai. 4. Pencegahan di masyarakat. Salah satu contohnya dengan membangun kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak, mulai dari tingkat desa atau kampung. Dalam masyarakat ada beberapa hal yang bisa berguna sebagai pencegahan, seperti ajarkan kelompok muda untuk melakukan berbagai kegiatan sosial. 5. Membangun kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Caranya bisa dimulai dari tingkat desa, kampung, atau perlindungan anak terintegrasi berbasis masyarakat. Baik, itulah materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Isatul Jannah. Adapun kesimpulan yang dapat kami tarik dari materi yang kita bawakan yaitu bullying merupakan suatu tindakan tidak terpuji yang tidak sepantasnya dilakukan. Bullying juga dapat menyebabkan rasa trauma pada korban sehingga korban selalu mengurung diri dalam rumah, hingga bahkan menjadi anak yang takut bergaul dengan teman sebayanya. Baik, itulah materi yang telah kami sampaikan dari kelompok 3 tentang materi bullying. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil setiap kelompok. Silakan diskusikan sesuai dengan masalah yang Itu dipijakan karena hari. Ada yang bisa? Tidak bisa tampilkan satu kelompok.
Silakan kelompok 4. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang materi tata tertib sekolah, yaitu kebersihan lingkungan sekolah. Baik, selanjutnya materi akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu saudari Sri Natasha. Baik, materi pertama yang akan saya bawakan yaitu pengertian kebersihan. Menjaga kebersihan lingkungan sama artinya menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari kotoran seperti debu, sampah, dan bau yang tidak sedap. Dengan lingkungan yang sehat, kita tidak akan mudah terserang berbagai penyakit seperti demam berdarah, malaria, muntahber, dan lainnya. Kebersihan lingkungan adalah salah satu hal penting yang harus dijaga oleh siswa-siswi dan masyarakat di lingkungan sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa kebersihan merupakan suatu keadaan dari segala kotoran, debu, penyakit, dan lain-lain yang dapat merugikan segala aspek yang menyangkut setiap kegiatan dan perilaku siswa-siswi di lingkungan tersebut. Kebersihan pun merupakan hal yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Maka dari itu, kita sebagai warga sekolah harus menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan nyaman. Materi kedua yaitu dampak tidak menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Masih banyak siswa-siswi yang belum peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Banyak siswa-siswi yang masih membuang sampah sembarangan walaupun sudah disediakan tong sampah. Kebanyakan mereka berpikir jika membuang sampah sembarangan di sekolah tidak menimbulkan dampak yang begitu besar. Padahal banyak dampak yang dapat ditimbulkan jika suatu lingkungan tidak terjaga kebersihannya. Adapun dampak negatif antara lain yaitu A. Menimbulkan genangan air. Hal ini bisa saja terjadi di sekolah kita jika murid selalu membuang sampah sembarangan. Sampah yang bertumpuk di sekolah dapat menyumbat jalannya air di saluran tersebut sehingga saat hujan tiba mungkin saja mengakibatkan genangan air yang dapat mengganggu kenyamanan kita. Bagian B, debu lantai yang jarang dibersihkan. Ini dapat menyebabkan murid batuk hingga sesak nafas, dan meja yang penuh dengan sampah pun dapat dijadikan nyamuk sebagai tempat bersarangnya. Apalagi jika nyamuk tersebut adalah nyamuk Aedes aegypti yang dapat menyebabkan seseorang mengidap penyakit demam berdarah. Yang ketiga, sampah yang bertumpuk dapat menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu konsentrasi para murid hingga guru dalam proses belajar mengajar. Materi ketiga yaitu pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sekolah adalah tempat belajar, berlatih, dan menuntut ilmu pengetahuan sebagai bekal hidup kita. Di kemudian hari, kita akan dapat belajar dengan tenang, baik, dan bersemangat seandainya keadaan sekolah tersebut tertib dan bersih. Untuk menciptakan suasana demikian tidak cukup dikerjakan oleh penjaga sekolah saja, tapi harus dibuat oleh semua pihak yang berada di lingkungan itu, termasuk siswa-siswanya. Di kelas biasanya terpampang daftar tiket. Salah satu tugas mereka adalah membersihkan kelas, papan tulis, serta menyapu halaman. Dengan demikian, para siswa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas itu dengan baik dan rutin, serta penuh tanggung jawab karena pekerjaan itu sebagian dari iman dan termasuk ibadah. Materi keempat yaitu cara meningkatkan kesadaran siswa-siswi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Di dalam lingkungan sekolah, guru menjadi panutan sebagai semua murid. Jika guru berbuat baik, maka murid pun akan berbuat baik. Tetapi jika
apabila guru berbuat tidak baik atau jelek, maka mungkin bisa jadi murid pun bisa berbuat baik, berbuat lebih jelek. Dalam upaya menyadari siswa akan kebersihan lingkungan sekolah, para guru harus memberikan contoh yang baik. Guru seperti dengan membuang sampah pada tempatnya dan memungut sampah yang tergeletak. Guru juga dapat menegur siswa yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Selain itu, guru dapat memberikan denda kepada pelaku sehingga mereka jera untuk mengulangi perbuatan mereka. Kesadaran murid dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan sekolah berasal dari hati nuraninya masing-masing. Untuk menimbulkan kesadaran itu dapat ditempuh dengan cara-cara berikut. Yang pertama, membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merasa malu jika membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, melakukan piket kelas secara teratur. Yang keempat, melakukan gotong royong dengan rutin. Selanjutnya akan disambung dengan rekan saya yaitu Aidil. Saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh teman saya yaitu Sri Natasha. 5. Penerapan lingkungan sekolah yang bersih. Seringkali kita melihat banyak slogan yang tertulis di sekitar sekolah tentang kebersihan sekolah, tetapi semua itu diabaikan. Seringkali kita juga melihat siswa membuang sampah secara sembarangan, sehingga guru menegur dan menasihati, akan tetapi tidak dipatuhi. Itu semua terjadi akibat kurang kesadaran akan kepentingan kebersihan tersebut. Trauma di sekolah, tentu kita sebagai warga sekolah tidak mau konsentrasi belajar menjadi tergantungan akibat hal tersebut. Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan tidak yang bersifat mengajak kesadaran kita sehingga kita menjadi disiplin. Hal itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengajak para siswa agar memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan sekolah dari hati nuraninya sendiri. Dalam hal ini dapat dilakukan dari hal yang paling kecil, misalnya 1. Membuang sampah bekas jajan ke tempat sampah. 2. Membersihkan ruangan kelas sebelum dan sesudah proses belajar dan mengajar. Dengan dilakukan kedua hal tersebut, lingkungan akan menjadi bersih dan proses belajar mengajar akan menjadi lebih baik, terutama bagi siswa-siswi. B. Jika hal pertama tidak dituruti, guru wajib menegur para siswa melanggar ketentuan di atas, misalnya membuang sampah sembarangan. Dengan dilakukannya tersebut, para siswa akan takut untuk mengotori sekolah dan bahkan sedar tentangan kebersihan lingkungan sekolah. C. Memberi sanksi tersendiri bagi siswa yang melanggar tata tertib, terutama tentang kebersihan lingkungan sekolah. Dalam hal ini, sanksi yang perlu diberikan adalah berupa denda maupun penilaian sikap bersih lingkungan sekolah, misalnya memberi denda 1.000 bagi siswa yang tidak melaksanakan kebersihan lingkungan sekolah. D. Memberikan arahan tentang kehidupan sekolah yang berbudaya lingkungan. Untuk membuat sekolah berbudaya lingkungan akan tercermin dari hal-hal berikut. Kebersihan sangatlah penting. Sering kali kita mendengar ungkapan seperti pangkat sehat. Dari ungkapan tersebut, kita dapat merasakan betapa pentingnya kebersihan bagi kesehatan manusia. Kebersihan merupakan upaya manusia untuk memelihara dan menjaga lingkungan yang kotor dengan tujuan mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Untuk mewujudkan tersebut, guru sekolah dapat melakukan gotong royong kesehatan lingkungan sekolah. Kesehatan merupakan salah satu faktor pendukung proses belajar dan mengajar di sekolah. Untuk menjaga kesehatan lingkungan sekolah, seringkali kita melihat beberapa kendala, yaitu sumber air, peralatan untuk kebersihan, seluruh pembangunan yang tidak berfungsi, ruangan kelas yang rusak dan kotor. Untuk mengatasi kendala di atas, pemerintah bisa membantu sekolah untuk melaksanakan itu, misalnya 1. Membangun WC. 2. Memperbaiki ruang kelas yang rusak. 3. Memberikan alat-alat untuk kebersihan. Dengan tidak ini, maka kebersihan dan sekaligus kedisiplinan akan tercapai, sehingga pada akhirnya kebersihan dan kedisiplinan akan
terus terlaksanakan dan terjaga. Selain itu, juga dapat mengharumkan nama baik sekolah karena diakui semua masyarakat bahwa siswa sangatlah disiplin dan ditentukan peraturan yang dibuat. 6. Manfaat lingkungan sekolah yang bersih. 1. Kebersihan lingkungan mendorong semangat belajar siswa dalam setiap aspek dan perilaku siswa. Tentunya tampak dari kebiasaannya setiap hari. Demikianlah dengan lingkungan kelas bahkan lingkungan sekolah sekalipun. Bila lingkungan sekolah maupun lingkungan kelas termasuk ruangan kelas bersih dan ditata sebagai baiknya, maka motivasi belajar ditimbulkan mengajak sahabat-sahabat untuk semangat dalam mengikuti pelajaran. Selanjutnya, Saya akan melakukan materi yang dipaparkan oleh Aidil. 2. Kebersihan lingkungan menjadi keunggulan sekolah kita. Tahu bahwa kebersihan lingkungan sekolah juga berdampak dan berpengaruh besar bagi siswa, terlebih lagi bagi sekolah itu sendiri. Karena semua orang pasti memiliki situasi maupun keadaan sekolah. Sebelum menjadi siswa sekolah tersebut, jadi untuk menjaga nama baik sekolah, setiap menggunakannya harus menjaga kebersihan dan kenyamanan di sekolah serta keamanan di sekolah. 3. Perilaku sebagai cermin sekolah dalam setiap aspek. Perilaku suatu individu mempengaruhi karakter masa depannya. Dengan demikian, sekolah dinilai oleh masyarakat setempat dengan melihat berbagai macam karakteristik seseorang siswa maupun sekelompok siswa. 4. Kebersihan dapat memperlancar otak manusia. Perlu kita tahu bahwa lingkungan kebersihan atau tidaknya dampak besar bagi manusia karena oksigen berupa O2 yang dihirup melalui paru-paru sebagai besar berfungsi untuk memperlancar peredaran darah melalui saraf otak manusia. Hal ini yang selalu dikhawatirkan oleh manusia sehingga mereka dapat menjaga kebersihan lingkungan sekitar. 5. Penanaman pohon baik untuk lingkungan. Penanaman pohon kembali atau yang paling identik dengan penghijauan dapat mempengaruhi besarnya jumlah oksigen yang dapat dihirup oleh manusia. Bila di lingkungan sekolah ditanami pohon-pohon rindang, maka di tempat itu pasti banyak terdapat oksigen yang bersih dan segar, dan pohon-pohon juga dapat mengurangi polusi dari sinar matahari secara langsung. Itulah pemaparan materi yang saya sampaikan. Baik, itulah pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada perwakilan kelompok untuk memberi pertanyaan. Baik, saya akan memberikan pertanyaan itu. Bagaimana cara Anda dalam melindungi lingkungan sekolah dari kerusakan lingkungan? Baik. Selanjutnya kami persilakan kepada kelompok. Baik, kami persilakan kepada kelompok 2. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3, yaitu mengapa setiap siswa memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan sekolah? Selanjutnya kami ingin menjawab pertanyaan dari saudari Saturjana
yang akan dijawab oleh rekan saya yaitu Aidin. Bertanya, mengapa setiap siswa memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan sekolah? Dengan menjaga lingkungan sekolah akan mengaruhi kesehatan warga. Sekolah tak hanya itu sekolah yang bersih juga dapat menaikkan nilai akademis dan semangat belajar siswa. Baik, saya sangat puas dengan jawaban yang Anda berikan kepada saya. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada setiap perwakilan kelompok apakah masih ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang kami ingin menerka untuk menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Hussein yang akan dibacakan oleh Sri Natasha. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara Anda dalam melindungi lingkungan sekolah dan kerusakan lingkungan? Jawabannya, banyak cara untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya, selalu membersihkan kelas setiap hari, memisahkan sampah kering dan sampah basah, mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai menjadi kerajinan dan lain sebagainya. Itulah jawaban yang telah disampaikan. Apakah saudara Muhammad Hussein sudah menerima atau masih ingin menanggapi dari jawaban yang diberikan? 3. Baik, jawaban Anda berikan sudah saya cukup mengerti dan saya ingin menanggapi sedikit jawaban Anda, yaitu mengapa menjaga kebersihan di sekolah menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah. Pertanyaannya sangat bagus. Saya akan mencoba untuk menjawab. Kebersihan daerah lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan menyebabkan lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga orang-orang yang hidup di lingkungan sekolah tersebut terhindar dari berbagai macam penyakit. Baik, itulah jawaban yang dapat disampaikan. Apakah saudara Muhammad Hussein masih sudah menerima jawaban yang diberikan? Baik, jawaban Anda berikan sudah cukup bagus, tetapi saya ingin menanggapi sedikit lagi, yaitu menurut kalian, apakah ada hubungan etika dengan lingkungan hidup? Pertanyaannya. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Jawaban saya, jika dalam konsep lingkungan hidup sangat penting karena berkaitan dengan perilaku manusia agar dengan etika orang dapat mengenal dan memahami nilai dan norma-norma yang memimpin perilaku proses individual dan sosial terhadap alam dan lingkungan hidupnya. Itulah jawaban yang dapat disampaikan oleh rekan saya. Apakah saudara Muhammad Hussein sudah menerima atau masih ingin menanggapi? Baik, terima kasih dari semuanya. Saya sudah menerima dengan sepuasnya dan jawaban Anda cukup bagus. Terima kasih. Baik, apakah masih ada kelompok yang ingin memberikan pertanyaan? Tidak ada. Baiklah, sesi tanya jawab dengan ini kami tutup. Amin. Adapun kesimpulan yang ingin saya sampaikan tentang materi yang kami paparkan yaitu kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah akan memengaruhi kesehatan kita. Tak hanya itu, sekolah yang bersih juga dapat menaikkan nilai akademis dan semangat belajar siswa. Kebersihan lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab setiap orang. Lingkungan yang bersih mencerminkan kualitas hidup masyarakat dan menjamin kesehatan setiap individu. Hidup di lingkungan yang kotor dan miskin tentu membuat seseorang rentan terhadap berbagai penyakit. Selain merugikan kesehatan penghuninya, lingkungan yang kotor tentu tidak enak dipandang mata. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan setiap saat. Itulah pemaparan
ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi sudah teman kalian sudah tampil, sudah menjelaskan materinya, ya. Jadi kalian sudah paham masalah tentang kebersihan dalam lingkungan sekolah masing-masing. Dan ini bisa nanti diterapkan kalau kembali ke rumah. Jadi apapun itu masalah kebersihan ini jadikan patokan kedisiplinan di lingkungan rumah kalian. Ya, jadi untuk hari ini pertemuan kita sampai di sini. Kita akan ketemu nanti lagi di minggu depan dengan materi diskusi selanjutnya. Jadi untuk hari ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Bismillah guys. Ya, siap, gerak. Pada Pak Guru, mat, gerak. Gerak. Baca doa pulang. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing tempat, gerak. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Kita akan pertemuan lagi berikutnya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam